pagi pemirsa, kembali lagi di acara Breaking News. Pagi ini saya, Violeta Gaimeza Mota, akan membawakan berita tentang perubahan kurikulum. Kurikulum sangat berkaitan dengan pendidikan. Kurikulum dibuat agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Di Indonesia, perubahan kurikulum sudah menjadi tradisi. Perubahan terjadi karena berkembangnya zaman. Nah, pada tahun 2022 hingga sekarang terjadi perubahan lagi, yaitu kurikulum merdeka. Bagaimana sih tanggapan siswa mengenai perubahan kurikulum merdeka ini? Nah, lebih lanjutnya, kita langsung ke lokasi untuk mewawancari salah satu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sultan Faispati. Hari ini akan mewawancarai tentang kurikulum merdeka. Di sini saya ada Kak. Bolehkah saya bertanya tentang seputar kurikulum merdeka? Silakan. Menurut Kakak, apa perbedaan dari pembelajaran kurikulum merdeka dan kurikulum? Menurut saya kurikulum merdeka ini lebih menonjolkan kreativitas ataupun pikiran kita sebagai siswa ataupun siswi. Jadi kayak kita lebih bisa berpeluang untuk maju, untuk menyuarakan kreativitas kita sendiri. Apakah ada perubahan dalam pembelajaran kurikulum merdeka dan dengan Menurut saya sih ada ya perbedaannya. Cuman kalau di Kurikulas kan lebih dijelaskan tentang per materi-materi, sedangkan kalau untuk kurikulum merdeka kita ada proyek sendiri sebenarnya yang menjelaskan tentang temanya yang diberikan oleh dari sekolah juga. Cuman kayak untuk waktu yang baru sekarang menurut saya kurang efektif sih, kayak masih termasuk baru, jadi kurang terlalu terlihat apa perbedaan itu. menurut Kakak manfaat apa yang ada di Manfaatnya sih menurut saya yang seperti tadi saya bilang, kalau misalnya dalam kurikulum merdeka kita kan diberikan peluang untuk menyuarakan pendapat kita, terus sama kita juga diberikan peluang untuk berkreativitas sesuka kita kan. Jadi kayak menurut saya tuh lumayan membantu untuk nambah ataupun kayak membangkitkan kreativitas kita sebagai siswa ataupun Kak telah sekolah. Saya dan Kak. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka.
Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, itu saja berita untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.